kebahagiaan nanti, kabar bahagia bagi orang sabar itu karena nanti di akhirat. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gitu. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab, tanpa ada hitungan, tanpa batas gitu. Dan bahkan sabar itu kan ada 3 ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah, terus yang kedua sabar dalam menghadapi musibah, terus yang ketiga sabar dalam menghindari maksiat. Itu ada yang 3. Yang pertama itu sabar dalam menjalankan perintah Allah, kayak kita sabar dalam melawan malas biar sholat bisa 5 waktu gitu. Terus sabar nggak acaca itu nggak ngumpat pas puasa gitu kan, tidak mencela, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya begitu. Bahkan sambutan malaikat itu ketika nanti kita masuk surga, amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Harus optimis dong ya kan? Harus optimis. Harus itu optimis. Sambutannya assalamualaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddal gitu kata malaikat. Ini saya baca di sini. Saya cari-cari tadi. Ngucapinnya assalamualaikum. Assalamualaikum intinya gimana itu dah? Keselamatan bagi kalian dan kalian dihindarkan dari malapetaka karena kalian sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah ketika di dunia. Gitu kata malaikat. Tapi yang pasti yang kita cari di dalam hidup ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sabar agar membuat Allah ridho. Teman-teman semuanya, kalau Allah sudah ridho sama kita, apa yang Allah nggak kasih sama kita, ya kan? Seperti halnya kita suka sama seseorang, kita mencintai orang itu, ya kan? Lalu orang itu ingin sesuatu, walaupun kita harus banting tulang, kita harus bisa memberikan apa yang ia minta. Jadi kalau itu manusia udah kalau rela sama seseorang, kalau udah ridho, kalau udah sayang, ya. Apalagi Allah kalau udah sayang sama kita. Dan salah satu cara untuk membuat Allah ridho ialah dengan bersabar. Idza habballahu 'abdan ibtalahu bibala'in. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mencobanya dengan musibah-musibah yang berentetan. Jadi kalau kita lagi kena musibah, jatuh tiba-tiba, ya Allah punya dosa apa ya? Ya udah usah kayak gitu, udah sabar aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan musibah, hendaknya kita ingat sama Allah, kembali kepada Allah, jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, pokoknya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan cobaan kepada hambanya, berarti hamba itu lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba itu selalu melakukan dosa, bisa jadi itu namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati teman-teman, harus bisa membedakan mana yang namanya ujian kasih sayang, mana ujian kebencian, bukan kebencian ya. Azab siksaan ya bagi